modal ini 30.000 kita mendapatkan 450.000. Setelah dipanen ya dipilihin mana yang masih bagus atau enggak, soalnya yang seperti ini, daun-daun seperti ini, nah ini terkena jamur. Kalau tidak disemprot dengan fungisida ya seperti ini jadinya. Tapi kalau ada penanggulangan fungisida seperti disemprot fungisida, kalau merek yang saya beli itu Antrakol, boleh juga dengan merek seperti Carbiotop, merek seperti Ditan dan lain-lain banyak. Karena ini kalau khusus kangkung itu tidak perlu ini yang merek-merek yang terlalu mahal, karena ini kangkung kan juga harga jual murah dan juga kita nyari harga yang murah biar dapat pendapatan banyak. Karena petani itu kan nyarinya yang murah, hasilnya banyak dan dijual ya lumayan dan mendapatkan hasil. Dan untuk hasilnya ya satu ikat ini dijual 2.000. Nah untuk satu ikat nah seperti ini 2.000, tapi sebelum dijual ya dibersihin dulu, karena pembeli itu kalau nggak dibersihin ya ini nggak minat. Nah ini bukti marketing, maksudnya minatnya orang pembeli kan dilihat oh tanamannya bersih. Begitu juga kalau ininya bagus hijau, maka makin banyak daya tariknya. Seperti ini kalau sebelum pengelolaan ini tanahnya dijadikan dulu, digemburkan. Setelah ini dipastikan tanahnya tidak keras, karena kalau tanah keras pertumbuhan akar pun susah. Jadi untuk pupuk dasar ya boleh menggunakan pupuk organik seperti koe kambing, ayam, sapi dan lain-lain. Untuk akar kalau misalnya terlalu keras boleh dikasihkan namanya itu dekomposer. Dekomposer nanti dicampur molase, nanti menjadi banyak bakteri yang bisa menggemburkan tanah. Kalau namanya kalau setiap sering hujan ada dia bisa penggembur tanah. Selain dengan hujan juga bisa menggemburkan tanah, karena kan bakteri itu bisa seperti halnya rumah, seperti halnya mau membangun dan pak tukangnya itu bakterinya itu. Jadi rumahnya tanah yang mau dibangun sehingga tanaman pun subur. Nah untuk pupuk-pupuknya tuh seperti kalau saya tuh banyak berbagai macam, karena sebelumnya saya mau hidroponik nggak jadi, akhirnya pupuk hidroponik lari ke sini, seperti ada kandungan magnesium, zinc, boron dan lain-lain. Tapi yang penting untuk tanaman kangkung ini tidak perlu sampai unsur kalium, karena kalium itu masa pembuahan, nanti pembuahan malah besar, kerdil, jelek, malah nggak jadi. Malah ini unsur nitrogennya kalau semakin bagus ya semakin ini. Nah ini untuk stabilannya bisa pakai NPK 1616. Kalau untuk pertumbuhan bisa pakai urea, tapi kalau urea ini harus benar-benar latihan nyiramnya, karena kalau urea asal siram gosong daunnya gak jadi. Kalau untuk pupuknya seperti ini. Kalau ini untuk jarak tanamnya boleh tergantung masing-masing. Kadang ada minat petani itu ada yang lubang per lubang, jadi antara lubang ke lubang itu 5 cm. Nah kalau seperti ini nih, ini 5 cm. Nah dan juga kalau mau nanam itu diusahakan tanamannya bersih, karena ini penyebab salah satu kuning juga karena faktor kebersihan dari tanaman. Kalau nggak bersih dia mau ini, apalagi faktor hujan. Faktor hujan itu bisa mempengaruhi tanaman kecil, gosong, nggak jadi, nggak mau tumbuh. Nah kalau seperti ini baris, tapi jangan terlalu rapat. Kalau rapat nanti nggak tumbuh semua, maka ya rugi kita gitu. Dan juga jangan terlalu besar, kadang ada yang besar seperti ini. Nah ini kalau seperti ini kalau dijual keras, maksudnya nggak laku, kasihan pembeli. Ini sudah masa mau pembuahan, sayang seperti ini. Nah ini keras, seperti kayak kangkung rawa. Kangkung rawa itu rata-rata keras seperti ini. Dan kalau cocoknya yang bagus ya kurang lebih ya seperti ini. Saya ambilkan dulu. Jarak-jarak seperti ini masih hijau. Dan kalau mau dijual bawahnya minimal ya 2 atau 3 tahun dihilangin. Nah
jadi kelihatan bagus. Ini bagus kalau yang ini, ininya nggak ada hijaunya karena ini apa, dipastikan lahannya ya bersih. Seperti ini sering dicabuti. Kalau nggak mau capek ya sedikit-sedikit, ditargetkan bisa satu hari berapa meter dibersihkan. Jadi setiap hari membersihkan tapi kebunnya suasananya bersih. Karena petani itu sebenarnya apa, seniman. Jadi bukan hanya orang punya lukisan jadi seniman, petani itu ya seniman. Kalau ladangnya bersih, kebunnya bersih, ya kita semakin tertarik ke kebun, maka kebunnya semakin bagus, cantik, benih sehat. Tapi kalau nggak ada seninya, nggak seniman ya kotor. Nih sebagian belum, karena memang targetnya baru sedikit dulu, sedikit lama-lama penuh gitu. Kalau masalah pertanian seperti itu, kalau mau boleh, kalau mau nanya-nanya nanti datang sini gitu.